Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur Pamulang Permai 1 yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa dengan rahmat kurnia-Nya kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul bersanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam tentunya juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat-umat beliau yang nanti akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Nurul Irfan yang akan menyampaikan kajian-kajian. Nah, mari kita simak dengan saksama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid An-Nur Komplek Pamulang Permai, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Hari ini Ahad tanggal 16 Agustus tahun 2026 bertepatan dengan tanggal berapa ya? 3 apa 2 ya? 2 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Kita bisa bermuajahah untuk melaksanakan kegiatan mulia rutin kita menyampaikan kajian berkaitan dengan ilmu fikih. Kalau bulan lalu kita ngomongin soal nasab, sekarang kita ngomongin soal yang lebih ringan. Namun sebelum yang lebih ringan itu disampaikan, ada hal yang viral kemarin itu antara orang yang menantang melakukan challenge terkait hafalan ayat tertentu, lalu diberi penghargaan hadiah berupa minuman keras. Nah, ini agak ramai kemarin dibicarakan, ya karena memang tidak layak. Siapa yang hafal surat Ad-Duha maka akan dikasih hadiah berupa minuman keras. Katanya tidak ada dalam agenda. Katanya bukan MC, ini spontanitas seorang yang tiba-tiba pakai mic. Ya, kalau memang begitu ya itu sebuah bentuk apologi, sebuah bentuk pembelaan diri, tetapi dalam menentukan ada atau tidaknya unsur pidana ya Pak Dadi lebih tahu. Ini ada actus reus, ada mens rea. Jadi ada actus reusnya itu memang ada kegiatan, ada perbuatan, ada kejadian begitu. Lalu apakah betul ada mens rea, niat untuk melakukan itu? Tapi apapun sudah masuk ke ranah hukum, ada pihak yang melaporkan bahwa ini masuk dalam kategori penodaan agama. Nah, pasal 300 KUHP terbaru kita. Ya itulah yang menjadi ramai saat-saat ini ya. Kemudian yang akan kita sampaikan ini ilmu praktis. Karena kajian fikih itu praktis, ibarat orang makan ya tinggal memilih mau ke warsun atau warung Padang atau warung Tegal, terserah saja masuk, lalu tinggal menentukan mau lauk apa, sayur apa, lauknya apa, itu tinggal menentukan aja, minta ya. Biasanya membayarnya setelah makan kenyang baru bayar. Padahal itu yang bagus menurut mazhab Syafi'i ya tidak, bayar dulu baru
makan. Itulah makanya cepat saji yang di Kentucky, yang di McDonald, yang itu malah justru cocok dengan mazhab Syafi'i yang jangan buru-buru dimakan sebelum dibayar. Tapi kalau kita enggak, warung yang sebutkan di awal itu setelah makan baru bayar. Itu kajian fikih itu sederhana. Maksudnya saya mohon pakai itu kali Pak ya. Ini kok terganggu dengan suara-suara selain saya ini. Nah, jadi kalau kajian fikih itu ya tinggal boleh jadi apa? Maksudnya tinggal menerima jadi. Mau bumbu rendang atau mau pakai rendang, mau pakai balado, telur, mau apa? Tinggal. Tetapi kalau belajar usul fikih itu tidak sederhana, bukan hanya itu, tapi belajar bagaimana memadukan bumbu-bumbu. Makanya perginya ke tukang sayur, mau nyayur asem ini bumbunya, mau nyayur balado ini bumbunya, mau bikin pecak ini, ya itu. Jadi tahu bumbunya, tahu ramuannya, itu usul fikih itu. Tapi kalau fikih barang jadinya ya kita. Nah ini barang jadinya judulnya mengenai babul ahdath allati tangkudul wudu. Beberapa kejadian yang bisa membatalkan wudu kita. Wudu itu kan enggak harus ada dalam setiap gerakan sholat kita, harus ada waktu kita sholat khususnya ya, membaca Al-Quran termasuk. Makanya kalau ada orang yang menyandingkan bacaan Quran dengan miras itu berarti tidak beradab. Membaca Quran aja harus wudu. Bahkan kalau bisa pakai baju terbagus, pakai parfum, pakai wangi-wangian, menghadap kiblat, itu adab. Kalau misalnya Al-Quran sudah selesai dibaca, kemudian ditutup, dikecup ujungnya, saking cintanya pada Al-Quran. Kalau jatuh nggak sengaja diangkat 7 kali. Kalau ada yang robek, cara mengolah atau memperlakukan robekan mushaf atau mushaf yang rusak itu harus dibakar khusus, bak sampah yang khusus hanya itu, lalu abunya dihanyutkan ke kali yang ngalir atau kalau enggak dipendem. Itu adab-adab seperti itulah. Ini malah kemudian yang kemarin begitu. Makanya ada yang mengadukan ini bagian dari bentuk penodaan agama yang begitu. Lah ini kembali pada judul tadi bahwa yang membatalkan wudu itu ada beberapa kasus. Kalau dalam kitab Al-Muhadzab ini ada 5. Yang pertama al-khariju minas sabila ini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan depan maupun belakang. Ini maksudnya kubul dan dubur. Biasanya yang keluar dari kubul kita tahu, yang keluar dari dubur juga kita tahu. Ya yang wajar ya buang air kecil, buang air besar. Yang tidak wajar kalau keluar nanah batal juga. Keluar nanah apakah dari depan, dari belakang batal. Keluar kelereng misalnya, ya bisa aja kan. Anak kecil lagi main-main masuk kelereng gitu. Anak saya yang pertama dulu hampir meninggal karena apa? Makan duit 500-an. Begitu sudah panik. Ternyata saya punya rumus. Saya tengkurapin, saya getok sekenceng-kencengnya, sini loncat itu itunya. Duitnya keluar itu, duit 500-an. Digini makin dalam. Waktu itu ada kejadian di klinik Syahid waktu kita kuliah, itu ada seorang yang nelen biji rambutan sampai meninggal karena sudah kadung masuk dan digini nggak keluar. Itu anak saya kalau seandainya masuk ya insya Allah lewat. Karena duit 500-an kan yang kuning itu di waktu itu. Nah, jadi lagi kecil makanya anak kecil harus jauh-jauh dari barang-barang kecil yang memungkinkan masuk mulut. Nah, ini jadi kalau misalnya duit itu masuk kemudian bisa keluar lagi, batal juga. Tapi saya malah ingat duit yang masuk tenggorokan itu yang menjadi sangat panik waktu itu ya. Lah itulah pertolongan Allah, masih hidup dan sekarang sudah punya cucu dari anak itu ya. Kalau udah mati waktu itu nggak ada cucu kan. Jadi itu satu kasus ya. Jadi yang keluar dari 2 jalan apakah bentuknya padat atau cair atau juga angin, itu tetap batal walaupun hanya
Dulu pernah saya ngajar privat seorang jenderal namanya Pak Muhammad Hatta di Pangkalan Jati. Pak, saya tuh kalau habis wudhu susah nahan. Saya cuma keluar kecil batal. Kalau mosok begitu batal katanya. Ya, jadi dia mau menawar kalau saya jawab nggak batal ya dia seneng. Tapi kalau saya jawab nggak batal ya saya salah. Karena apa? Yakin keluar gitu. Kalau betul-betul yakin walaupun kecil tetap aja batal. Nanti ada kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tapi kalau kita biasa habis mandi langsung wudu, apakah mandi biasa harian atau mandi apalagi mandi wajib, lalu kita menuju ke masjid kok digoda setan, kamu belum wudu loh. Misalnya begitu, setan suka goda itu, kamu belum wudu dulu. Lah itu harus dilawan tuh. Setan kamu jangan goda saya tidak pernah tidak wudu setiap mandi. Nah jadi begitu, itu mengambil keyakinan itu supaya apa? Supaya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu nggak akan hilang dengan adanya ragu-ragu. Asalnya sudah wudu, asal muasalnya sudah wudu. Jadi tidak boleh kemudian ragu-ragu. Lah sampai habis sholat sampai mau pulang masih ragu lagi. Emang setan kerjanya begitu. Jadi itu kerjaan setan juga udah orang yang ragu-ragu. Lah ini ada orang yang punya penyakit was-was. Saya punya teman sholat jadi imam nggak kelar-kelar. Ya, jadi imam nggak kelar-kelar karena ini sampai mau rakaat selesai itu ya belum selesai juga dia. Itu. Ada orang yang punya penyakit was-was begitu. Jadi ini yang bisa menjadi was-was akibat apa? Akibat suka tidak tuntas ketika pipis. Makanya pipis pun ada istibro. Istibro itu upaya menuntaskan pipis kita. Yang berlaku bagi bapak dan ibu, ya, bagi laki perempuan itu istibro-nya dengan cara tanah nuh, gitu, dehem. Jadi kalau di kamar mandi kita antri, ya, biasanya di Arafah, biasanya juga waktu kemarin lagi rame-rame banyak orang ke istighothah doa bersama di Istiqlal, di Monas, itu antri itu tempat-tempat itu, diambilnya antrinya aja 20 meter tuh, antri ke toilet. Ya. Kalau sudah ada dehem-dehem dari dalam berarti udah hampir kelar itu, gitu. Itu tanda, itu isyarat, gitu ya. Jadi itu yang membuat orang was-was antara lain itu. Antara lain karena suka nggak tuntas, tiba-tiba pakai celana aja, itu yang membuat suka was-was. Makanya harus diyakinkan betul tuntas, lalu malah disunahkan ngambil air dicepretin pret gitu di celana kita, supaya nanti misalnya kita lihat basah-basah, enggak ini basah, ini akibat saya nyepretin air gitu. Itu upaya untuk mencari keyakinan tadi, supaya kita yakin tidak keluar sesuatu yang najis. Jadi itu sederhana, tapi kadang-kadang kita suka mengalami hal yang seperti itu. Termasuk wanaumu tidur, tapi tidur yang serius ya. Kalau tidur duduk, apalagi orangnya agak gemuk, nggak batal. Itu juga tidur yang duduknya sopan, duduknya begini, kayak makan di warteg, ya batal. Makanya khutbah, dengerin khutbah, jangan ihtiba, nggak boleh begini Pak. Biasanya orang ini kalau yang masih ada yang begini, berarti dia nggak pernah ngaji tuh. Dengerin khutbah udah begini, doanya bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya lelap. Akibat dengerin khutbah doanya itu, gitu. Jadi ini ihtiba nggak boleh di masjid itu, jangan begini. Ini paling asik emang kalau begini. Nah jadi kalau duduknya silah gini, apalagi orangnya gemuk, itu nggak akan ada penyakit, nggak akan ada batal walaupun tertidur. Nyandar, diangkat kakinya, itu bisa membatalkan wudhu. Tidurnya yang begitu. Ya, dulu saya lagi nerangin ini diprotes sama seorang jamaah di Masjid Fathullah. Dia mengutip hadis, Pak, dulu para sahabat itu nunggu Kanjeng Nabi nggak datang-datang, mereka terkantuk-kantuk gitu, sampai kadang-kadang hampir nyentuh tanah ini kepala. Itu mereka begitu komat langsung sholat Pak, jadi nggak batal katanya. Ya boleh saja punya alasan hadis itu gitu ya.
Tapi kehati-hatian itu perlu, makanya disebutkan tidur pun membatalkan wudhu. Sampai dikatakan ada hadis yang dipakai juga ini, al-ainani wika usihi faman nama falyatawaddo, itu hadisnya. Al-ainani wika usihi, dua mata ini nyambung ke dubur, Pak, gitu. Jadi Nabi itu kalau menjelaskan kadang-kadang suka begitu. Al-ainani wika usi, dua mata ini nyambung kabelnya ke dubur, gitu. Asyiati ad-dubur. Faman nama falyatawaddo, siapapun yang tidur wudu. Itu Nabi menyebutkan begitu. Ini artinya hati-hati kalau tertidur, apalagi duduknya nggak sopan tadi, wudu sebelum ikut Jumatan, gitu. Kalau nggak wudu bisa nggak sah sholatnya, karena apa? Wudunya udah batal. Nah ini kadang-kadang ada yang bilang ini masjid bid'ah. Lah kenapa? Jumatan nggak pakai khutbah, katanya. Lah nyatanya, oh kamu tidur kok dengerin khutbah tidur gitu, lalu ngomong-ngomong bid'ah. Ya bid'ah bagaimana? Kamu tidur yang ngerti, nggak ada khutbah katanya. Padahal khutbahnya lumayan. Makanya khutbah nggak boleh lama-lama, Pak. Lama itu makin membuat lelap orang tertidur itu. Gitu. Jadi sebaiknya khutbah tidak lebih dari 10 menit gitu. Kalau PBNU begitu, diwanti-wanti. Kebetulan 28 itu PBNU, tapi saya diajak Pak Rektor, Pak, ke Jombang. Jadi saya harus pamit khutbah di PBNU, lalu saya menawarkan anak saya untuk masuk. Kata pengurus boleh, dan anak saya pede aja, karena apa? Walaupun di kandang macannya lagi pada pergi. Nah kan lagi muktamar di Jombang kan, nah, yang dengerin ya orang-orang jamaah, bukan nggak ada orang-orang besar itu. Makanya pede aja udah ya, ya daripada orang lain biar kenal gitu ya. Nah itu jadi tidur yang membatalkan itu tidur yang serius. Ya tidur itu dulu ada juga orang yang habis sa'i kecapean gitu ya. Saya lihat orang Indonesia karena pakai peci hitam gini, dia tidur. Begitu komat langsung sholat. Oh berarti kurang bener ini, belajarnya nggak lengkap. Harusnya kalau udah tidur ya wudhu dulu baru sholat. Kalau langsung sholat dijamin tidak sah sholatnya. Karena apa? Syaratnya nggak terpenuhi. Syarat sah sholat apa? Ya wudhu. Al wudhu miftahus sholat. Barang siapa yang tidak berwudhu nggak bakal sah sholatnya. Kenapa nggak berwudu? Ya wudu tapi batal. Kenapa? Tidur ya. Jadi itu antara lain. Yang kedua, lalu wal ghalabatu alal aqli bi ghairin naumi, hilang akal bukan karena tidur. Kalau tidur kan jelas tuh tidur yang dimaksudkan itu. Tapi ini hilang akal. Hilang akal itu macam-macam ya. Mungkin kaget dengan peristiwa apa, lalu jantungan sampai linglung, nah itu batal. Atau juga jatuh, mentok bagian palanya kemudian pingsan, batal wudhunya. Tapi kalau orang pingsan ya nggak mikiri wudhu, mikiri bagaimana dia siuman lagi gitu. Jadi artinya kalau kehilangan hilang akal, kehilangan kesadaran walaupun sejenak, itu membatalkan wudhu. Yang catatannya bi ghairin naumi, kalau tertidur asal duduknya sopan itu tidak termasuk yang membatalkan wudhu. Tapi kalau yang tidurnya yang seperti yang di awal itu membatalkan. Nah ini yang ikhtilaf ini, lamsul mar'ah atau lamsun nisa, sentuhan kulit dengan wanita. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah akur itu. Bagi yang ngatain batalnya batal, bagi yang enggak gitu. Yang enggak katanya lah nggak apa-apa. Nabi itu dulu waktu wudhu, waktu itu mau sholat, sebelum sholat mencium salah seorang istrinya. Yang cerita Aisyah itu ngomong salah seorang istri, ya Aisyah itu sendiri yang dicium oleh Nabi. Waktu mau sholat sudah wudhu, langsung sholat beliau tanpa wudhu lagi. Bagi orang yang ini, orang yang mengatakan menyentuh wanita tetap batal, oh itu malah mencium ya. Itu dia bilang, lah itu peristiwa itu terjadi sebelum ayat tentang kewajiban wudhu turun, katanya begitu penjelasannya. Malah saya menjadi ingat penjelasan Prof. Satria ini. Prof. Satria Effendi juga pernah mengulas soal ini.
Yang lain itu Nabi pernah sholat malam, ruangannya sempit, nyentuh kakinya Aisyah. Itu kata Prof. Satria masih begini, itu pun masih mengandung keboleh jadian. Apa maksudnya? Sangat boleh jadi di Arab kan dingin, itu tidurnya pakai selimut, jadi masih kemungkinan pakai selimut gitu. Itu bagi yang memang menyatakan atau meyakini menyentuh kulit wanita itu batal. Lah, yang aneh di status WA orang, habis sholat salaman suami istri cium tangan, itu kan berarti nggak paham dia. Yang buat status juga nggak paham. Maksudnya kan anjuran dalam Islam kalau habis sholat fardu kan ada sholat ba'diyah. Kalau sudah sentuhan sama istri, itu kan berarti wudhu lagi kan. Nah, jadi habis sholat salaman dibikin status, itu berarti dia mengundang diskusi. Ini madhab apa ini orang yang membuat? Oh ternyata pas ditanya-tanya nggak tahu madhab. Oh nggak tahu madhab, dia hanya ngarang aja itu, membuat status begitu. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah memang nggak batal kata beliau, yang namanya lamastumun nisa itu harus jima. Kalau hanya sentuhan nggak apa-apa, nyatanya Nabi mencium salah seorang istrinya. Tapi bagi yang mengatakan batal itu enggak. Waktu Aisyah dicium itu pakai cadar. Nah gitu. Jadi begitu aja ininya. Yang tahu persis waktu itu kejadiannya ya sahabat-sahabat, tapi nggak ada catatan khusus Nabi mencium salah seorang istrinya. Aisyah juga ngaku, tapi waktu itu saya pakai cadar, nggak begitu. Tapi hanya karangan-karangan belakangan, mungkin waktu itu pakai cadar, mungkin waktu tidur pakai selimut, dan begitu dan seterusnya. Lah kalau di sini juga ada beragam pendapat, nggak apa-apa. Maksudnya wajar saja, dari dulu juga begitu. Tapi kalau kemudian menyatakan itu batal setelah salaman, setelah nyentuh, tetap kemudian sholat, ya nggak sah sholatnya. Karena yakin batal. Tapi kalau yakin tidak batal, sholat, ya sholat aja terus. Karena apa? Nggak batal. Ini semuanya apa? Kembali ke hati. Kembali ke keyakinan masing-masing yang ada dalam literatur keagamaan oleh para ulama. Dalam hal ini ada anjuran talfik, apa? Ngikut pendapat lain ketika tawaf. Karena tawaf kan nggak mungkin tidak menyentuh. Jangankan istri, bisa juga istri orang, bisa aja wanita mananya kesentuh gitu kan ya. Iya. Tapi jangan sengaja nyentuh istri orang ya. Jadi maksudnya mungkin bersentuhan waktu tawaf. Dalam kondisi begitu, maka terpaksa kita talfik atau mengikut pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa tidak membatalkan, hanya sentuhan kulit. Bismillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, yang berikutnya masul farji, menyentuh kemaluan. Lah, dalam hadisnya Nabi mengatakan begini, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapapun yang menyentuh dzakarnya sendiri wudu. Kalau menyentuh dzakarnya sendiri wudu, apalagi misalnya dzakar orang. Mungkin gak nyentuh dzakar orang, ya dzakar anaknya kan menyebokin, ya memungkinkan nyentuhnya juga batal juga. Iya, laki-laki aja batal, apalagi misalnya bukan dzakar, misalnya vagina orang tersentuh ya batal juga, ya vagina sendiri juga batal gitu. Makanya kalau lagi gatel-gatel, hati-hati, mau sholat gatel-gatel, kodagil ternyata nyentuh, batal wudu lagi. Jadi menyentuh batal, gitu. Ya, ada juga yang pernah bilang itu, kenapa itu Pak? Orang buang angin kok nggak suruh cebok? Lah, aneh-aneh. Kalau disuruh kan repot kita ini, ya. Buang angin suruh cebok. Loh kenapa Pak ngomong begitu? Lah, saya tuh pernah jalan-jalan suatu sore buang angin lalu saya raba-raba Pak. Iseng aja itu. Saya raba-raba ternyata saya cium. Lah, salahnya Bapak ngapain dicium-cium? Itu walaupun bau ya nggak batal. Ya, jadi
kalau buang angin itu bukan nggak batal ya, maksudnya nggak najis. Artinya nggak perlu cebok. Ya, betul nggak? Orang buang angin perlu cebok? Ya nggak betul, kecuali memang ternyata ada yang keluar. Kalau itu wajib cebok kalau itu ya. Jadi kalau hanya angin nggak batal. Ya, angin bercampur dengan keringat itu walaupun batal walaupun lepek itu nggak batal juga, nggak najis gitu lah. Nah tapi begitulah, memang ini kadang-kadang ada orang yang suka ngeyel bertanya soal itu ya. Lah itu contohnya tadi jalan-jalan sore nyentuh, yang ngapain juga disentuh kan, perlunya apa? Nah, jadi kalau dalam rangkaian wudhu juga tidak pernah ada ungkapan atau perintah untuk mengontrol pada bagian situ. Kalau wudhu kan memang hanya muka kan dibasuh yang pokok. Ya, kenapa orang buang angin tidak perlu membasuh yang tempat buangnya? Ya karena kalau buang angin di tempat umum yang malu kan mukanya, makanya basuh aja mukanya gitu. Ya tidak perlu membasuh yang di bagian sana gitu. Itu antara lain jawabannya. Lalu yang berikutnya ini sudah itu ya, ada 5 yang keluar dari 2 jalan, kemudian tidur, kemudian habis hilang akal, menyentuh wanita dan menyentuh farji. Ini batal semuanya. Karenanya kalau dengan istri tadi diulang lagi sebetulnya batal. Orang bilang, "Lah kan udah istri saya, Pak." Lah, masalahnya yang membatalkan dan yang tidak membatalkan itu persoalannya mahram atau bukan. Dalam bahasa fikih itu adalah istilah mahram, ada istilah ajnabi. Yang mahram itu yang haram dinikahi, yang ajnabi itu yang halal dinikahi. Pertanyaannya, istri itu halal apa haram dinikahi? Ya halal, udah jadi istri kan? Nah, jadi karena halal maka itu membatalkan wudhu. Ya, karena halal membatalkan wudhu. Bukan ini udah jadi istri saya, Pak, berarti nggak batal. Enggak begitu. Yang tidak membatalkan itu yang haram dinikahi. Siapa? Ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, ibu mertua. Ada nggak orang nikahin ibu mertua? Nggak ada. Selingkuhin ada. Nyelingkuhin ibu mertua ada. Ya itu kasus kacau ya begitu. Ya jadi ini mertua tidak membatalkan. Salaman sama menantu nggak batal. Mereka tidak saling membatalkan. Anak abang, ponakan nggak batal juga. Jadi pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi itu wudunya kita bersentuhan nggak batal. Setelah wudu bersentuhan salaman nggak batal. Tapi yang halal dinikahi istri orang kan halal juga tuh kalau misalnya udah cerai ya, mantan pacar atau siapa aja, pokoknya yang halal gitu dinikahi batal. Jadi rumusnya begitu sebetulnya. Kecuali bagi yang yakin hal itu tidak membatalkan. Bapak dan Ibu, ini semuanya bukan karangan orang ya, semua dasarnya hadis-hadis dan bahkan Al-Quran. Sampai disebutkan di dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian sakit atau sedang dalam perjalanan atau habis keluar dari toilet atau kalian menyentuh wanita sampai kemudian tidak memperoleh air, maka tayamumlah. Jadi wudu bisa diganti dengan tayamum ketika tidak ada air, atau juga ketika sakit diperban atau lagi dirawat di rumah sakit, itu tetap ada kewajiban sholat selama masih normal psikisnya, itu walaupun suasananya sangat tidak memungkinkan. Karena apa? Pakai kateter, kadang pakai kantong kemih itu. Bagaimana sholatnya? Sholat saja, yang penting tidak belepetan itu. Kan dia pakai selang kemudian dimasukin itu. Sholat semampu mungkin, sebatas kemampuannya, tetap sholat. Jadi kewajiban sholat untuk tetap dijaga walaupun kondisinya sangat repot, kondisinya seperti itu. Jangankan sakit begitu, sedang perang saja tetap wajib sholat. Sampai dibagi, ada muncul sholat khauf, jamaahnya dibagi. Ya, yang satu ngadepin musuh, kelompok pertama, kelompok 2 sholat.
nanti gantian, yang kelompok 2 jagain musuh, yang itu sholat. Jadi sampai ada kewajiban begitu. Ini saking pentingnya untuk menjaga sholat. Tapi bagi yang malas sholat ya malas aja. Kondisi normal nggak sholat, apalagi kondisi perang, udah nggak mungkin aja. Kondisi sakit, nah sudah makin putus asa dia. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang gampang putus asa dalam suasana repot, dalam suasana sibuk, dalam suasana sakit sekalipun, kita tetap untuk menjaga sholat. Wudhu nggak bisa, tayamum. Nggak ada debu, pakai barang-barang yang di sekitar kita pasti ada debunya. Boleh pakai tisu? Ya nggak boleh. Pakai tisu basah tayamum ya malah kacau. Ya jangan, kalau tisu basah buat tayamum ya nggak kena. Ya sudahlah, pakai apapun benda yang di sekeliling kita. Ya di pesawat, ya pokoknya anggap aja ada debu misalnya begitu ya. Jadi tidak boleh juga waktu bapak teman saya pergi haji tahun 79 itu ngantong-ngantongin debu ya dibawa ke pesawat. Katanya buat tayamum lah, yang ngeribetin krunya pesawat kan, ngantong-ngantongin debu dari Wonosobo ya. karena mau tayamum gitu. Wah, itu buat tayamum. Waduh, itu kira-kira sekarang masih ada nggak orang yang model begitu? Itu zaman tahun 79 katanya begitu ya, pergi haji ngantongin debu buat apa? Tayamum katanya ya. Tentu sekarang orang sudah terpahamkan. Tapi walaupun terpahamkan jangan ngaco ya. Kemarin ada anjuran bagi ibu-ibu nanti kalau repot sekali, tolong sholat subuhnya dijamak takdim dengan isya. Lah, bagaimana? Jadi itu pede aja ngomong begitu. Padahal dia sendiri dulu ngajinya lupa kalau itu nggak bisa. Yang boleh dijamak hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh sama isya ya nggak bisa. Itu kategorinya lain. Itu sempat akhirnya minta maaf juga. Kalau nggak minta maaf bisa penodaan agama itu. Padahal karena salah ya, karena tidak memahami akhirnya sampaikan begitu. Jadi ilmu fikih itu ya sederhana gitu ya, tapi pengambilannya jelas dari dalil Al-Quran, dari hadis. Lah proses untuk memahami dalil itulah kajian orang yang sudah khusus, memang mau repot dia mencari kajian usul fikih. Tapi bagi kita ya sudahlah, bahan jadinya ada. Ya wudhu batal dengan 5 hal ini itu semuanya ada dalilnya. Ya mengenai tidak sepakat ya memang kerjaan ulama begitu. Ya kalau belum siap beda pendapat jangan jadi ulama gitu. Jadi antara lain kerjaan ulama itu berbeda pendapat. Kalau ada 6 hakim pendapatnya 8 Pak. Ya karena apa ya? Karena memang satu pasal aja bisa muncul 2. Makanya pengacara ada aja, orang jelas mau kalah ada pengacaranya, yang menang apalagi. Gitu. Saya aja diminta untuk jadi ahli soal apa? Soal berat itu, karena soal yang disertakan penyertaannya kasus korupsi haji kan repot itu. Ngomongnya apa ini kan? Nah, jadi ya tapi begitulah. Ada kepentingan-kepentingan ya. Lah ini ada satu hadis yang mengatakan la wudu'a illa min syautin aw rihin. Tidak perlu wudu kecuali ada suara atau ada aroma atau ada angin. Artinya apa? Tadi batalnya wudu karena buang angin itu ukurannya yakin keluar walaupun kecil. Jadi sampai di hadisnya yang lain ya idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujna minal masjidi hatta yasma'a syautan aw yajidarihan. Jadi Rasulullah bersabda begini, kalau kalian mendapatkan bunyi-bunyi keruk-keruk dalam perut kalian ya, apakah karena mual atau karena apa lapar gitu ya, jadi bunyi-bunyi keruk-keruk gitu, lalu dia ragu apakah batal apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka jangan keluar masjid, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk wudhu sebelum dia betul-betul mendapatkan suaranya atau memperoleh aromanya gitu. Jadi biasanya yang namanya angin itu asal bunyi gede nggak bau Pak, tapi kalau nggak bunyi
keluarnya panas ya luar biasa tuh. Ya, kadang-kadang langsung ini baunya luar biasa. Nah, ini jadi ini ukurannya apakah batal atau tidak, adakah ketika mendapatkan suara atau memperoleh aroma. Ini bagian dari yang sederhana, tetapi sesekali memang kita perlu diingatkan dengan hadis-hadis yang terkait dengan soal ini, termasuk kemudian apa itu soal kaidah-kaidah, ya kaidah usul fiqh, kaidah fikih yang paling sederhana, karena bahan jadi tadi sampai ada kalimat al yaqinu la yuzalu bisyak, ya sedangkan kaidah usul nanti beda lagi itu, karena urusan-urusan mencermati dalil. Demikian kajian kita sederhana, tetapi kalau masih ada yang ingin menindaklanjuti atau menambah informasi atau bercerita pengalaman, ya dipersilakan. Saya kembalikan pada pembawa acara. Silakan Pak. Baik, demikian tadi uraian dari Bapak. Mudah-mudahan dapat kita petik hikmahnya. Barangkali ada dari bapak-bapak yang masih perlu didiskusikan, silakan. Ini Pak Hendro nih, beliau Pak Hendro. Ini Pak, pakai ini Pak, mohon maaf. Pak Hendro agak kesini, ini nggak nyampe ke belakang, nyampe nggak ya? Nyampe. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, mau nanya Pak, dalam perjalanan Pak, misalnya itu celana dalam atau celana luar terpercik mungkin air dari tempat kencing terpercik kencing mungkin. Nah kita sudah tahu terpercik, kita cipratin dengan air, apa sudah sah untuk sholat Pak? Padahal kalau ganti celana kan nggak mungkin perjalanan Pak. Itu apakah boleh Pak hanya dengan air dicipratin dengan air biasa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang yakin, contoh dengan pertanyaan Pak Hendro ini kan memang yakin air pipisnya nyangkut di celana dalam, gara-gara memang bersin atau batuk, lalu jelas-jelas keluar, nempel di situ. Sudah yakin keluar masih dipercikin air. Kira-kira makin parah atau makin parah kan ya? Nah, kalau sudah yakin keluar, harap untuk disingkirkan dari anggota tubuh kita. Waktu sholat jangan dipakai. Kan kita pakai celana luar. Kalau celana luar kena, celana dalam kena, pakai sarung. Gitu. Pakai sarung yang ada disediakan di masjid. Makanya masjid-masjid tertentu biasa suka menyediakan tuh orang-orang yang misalnya pakai celana pendek atau orang yang celana luar dan dalamnya terpercik kencing, itu ada tuh yang menyediakan sarungan gitu. Kalau tetap dipaksa menggunakan celana yang jelas-jelas barang najis, itu sudah menyalahi syarat. Syarat sah sholat 3, badannya bersih, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, suci gitu. Kalau masih ada unsur 3 ini yang tidak bersih, badannya bersih, tempatnya bersih, celananya kotor, najis maksudnya, nggak sah. Atau celananya bersih, tempatnya saja ada tai ayam, juga nggak sah gitu kan. Lah ini karenanya kalau yakin betul ada najis dalam anggota tubuh kita, dalam pakaian kita, dalam tempat kita, maka tidak akan pernah sah sholatnya. Itu secara fikih. Jadi ya kita ikuti aja lah kaidah seperti itu. Dan kalau kita yakin ada najis dalam diri kita, maka singkirkan najis itu. Dan kita tidak perlu memikirkan najis yang di dalam perut. Kenapa? Tidak seorang pun yang mandi bersih tetap aja ada kotorannya di dalam kan? Ya di dalam, urusan di dalam perut nggak usah dipikirin. Ya itu nggak akan membuat gangguan apa-apa. Demikian Pak Indra ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi. Solusinya apa? Bawa sarung. Ya.
Nah itu jelas tuh, di kereta api perjalanan celananya belepetan kencing, jangan sholat. Sudah jangan sholat. Kenapa? Sholat nggak diterima. Lah bagaimana sholat? Sholatnya nanti di tempat sampai Surabaya bayar utang sholat yang ditinggal itu. Gitu kan? Kenapa? Ya karena tidak akan sah sholat dalam suasana punya najis di badannya itu. Nah jadi teknisnya begitu, mengkodok sholat setelah punya pakaian yang suci, setelah punya sarana yang bersih, ada sarung, ada apa di keluarga, di rumah dan tempat tujuan gitu ya. Jadi makanya hal yang seperti ini mudah-mudahan kita tidak terrepotkan. Prinsipnya agama nggak merepotkan, tapi agama punya aturan fikih yang soal sederhana untuk dipenuhi, untuk dilakukan dengan baik. Demikian ya, mudah-mudahan. Nggak apa-apa. Itu masulnya misalnya begitu. Pokoknya nanti isya sebelum itu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, mengganti yang tadi yang sholat. Ini ada dalilnya. Rasulullah SAW waktu menggali parit itu sampai nggak sholat 3 waktu. Duhur, asar, maghrib beliau sholat sambil mohon ampun dan agak kesel sama orang-orang musyrik karena apa? Membuat saya sampai kayak begini ngerjain sholat gitu. Gitu. Jadi ada dalil mengenai Nabi mengkodok sholat yang ditinggal. Ya ditinggal karena kerja bakti yang serius, deadline-nya udah mau habis. 6 hari lagi mereka mau datang, parit belum selesai digali. Itu maka beliau tidak berhenti dan kaum muslimin waktu itu mempersiapkan menghadapi musuh waktu perang Khandaq ini. Jadi itu antara lain yang diterangkan oleh para ulama. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ustadz, saya juga mau nanya Pak Ustadz. Kalau kita mengkodok sholat itu waktunya kapan itu Ustadz? Apa katakan sholat, ada sholat yang tersingkat isya gitu kan? Nah kita berikutnya kan sholat subuh. Apa sholat subuhnya dulu baru dikodok atau langsung aja gitu Pak Ustadz? Selanjutnya juga ketika sujud, ketika ruku, kita lihat kadang-kadang ada orang yang lihat ke bawah, ada yang lihat ke sajadah. Nah itu sebaiknya gimana Pak Ustadz? Makasih. Dalil tentang mengkodok sholat selain yang tadi adalah Nabi mengatakan begini, kalau kalian tertidur atau lupa sampai tidak sholat, maka segera sholat ketika udah bangun. Itu dalil mengkodok sholat. Ini saya juga pernah ditanya di Masjid Fatullah. Pertanyaannya langsung menukik, Ustadz, emang ada kodok sholat? Gitu. Karena ngomongnya pertanyaan begitu, saya balik lagi, emang nggak ada kodok sholat? Karena ngomongnya begitu, emang nggak ada kodok sholat? Ya kodok utang ada aja, bayar utang aja ada, bayar utang pada Allah apalagi gitu. Artinya secepat mungkin. Seketika sudah bangun, seketika sudah ingat, sholat. Lah ingatnya pas mau subuh, udah komat lagi, ya sholat subuh dulu. Tapi nanti kalau habis sholat subuh langsung mau sholat di masjid, banyak orang pada tanya, ya nyingkir dulu, pulang ke rumah buru-buru. Kalau ada orang nanya sakit perut gitu. Padahal apa? Mengkodok isya gitu. Jadi ngumpet kodoknya, jangan membuat fitnah. Karena apa? Karena habis sholat subuh kan nggak ada sholat. Itu jangan main-main sholat di depan umum, karena pertanyaan orang nanti. Setelah itulah boleh. Jadi mengkodok sholat itu karena tadi contohnya waktu Rasulullah menggali parit sampai 3 waktu ditinggal karena saking deadline-nya mau habis, mau diserbu sama orang-orang musyrik. Lah kemudian tadi ketika seorang lupa atau tertidur sehingga tidak sholat, maka segera sholat ketika ingat atau ketika bangun. Itu dalil mengenai qadha sholat. Kalau terkait kemana pandangan kita waktu ruku, menurut saya ke sajadah. Walaupun kalau anak kecil itu ruku, nah bukan noleh ini, ruku begini. Lah kayak bulos ini. Gini kan, padahal anjurannya ini lurus.
Semua berarti kan ke sana, ke bawah itu. Begini, lah ngapain? Nggak enak juga tuh ya, ngangkat-ngangkat kepala. Jadi waktu ruku tetap juga melihat ke sajadah. Ngapain nih lihat ke depannya kan? Orang juga depannya nggak ada apa-apa lagi, pada paling lihat depannya pantat orang lagi jamaah kan ya. Jadi karenanya ruku dalam setiap gerakan itu sunnahnya menuju pada tempat sujud pandangan kita. Jadi seperti itu ya. Kalau ada misalnya orang yang sholatnya melihat kemana-mana, apalagi ustadznya sedang lupa. Masa ustadz ngeliatin sholat, ngeliatin ini Asmaul Husna di atas lagi. Itu nggak mungkin ya, nggak mungkin ustadz ngimamin terus ngeliatin atasnya, nggak mungkin. Jadi anjurannya yang lihat tempat sujud supaya apa? Mendukung proses kekhusyuan ketika melihat tempat sujud itu sunnah ya. Dan memang juga makruh hukumnya sholat merem. Ada orang sholat merem gitu ya, itu makruh. Tapi kadang-kadang dialami juga karena saking konsentrasinya pengen jangan lupa ayat yang dibaca gitu. Ada juga yang suka sampai merem-merem, tapi bukan merem, saking pengen konsentrasinya. Jadi seperti itu. Silakan kalau masih ada, kalau tidak berarti ya. Masih ada, Bapak-bapak? Kalau tidak cukup, Ustaz. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan kita membaca suratul Fatihah untuk mendoakan negara kita yang sudah berulang tahun berapa? 81 tahun Republik Indonesia ya. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mudah-mudahan kita menjadi negeri yang disinyalir ya, digambarkan oleh Allah dalam ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo ya. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita